Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, beberapa hari ini saya tidak upload video ya. Kemarin itu kurang fit ya, pilek ya, batuk, ini radang tenggorokan ya. Cuaca-cuaca ekstrim seperti ini, teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai teman-teman itu kurang tidurnya ya. Kalau saya itu kurang tidurnya, kurang istirahatnya, akhirnya meriang ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah fit lagi, dan saya doakan juga teman-teman tetap bisa semangat ya menghadapi gangguan ini hingga nanti membaik dan sembuh, dan saya yakin teman-teman juga akan sembuh. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang belum saya tanggapi. Satu persatu insya Allah akan saya jawab sesuai dengan apa yang pernah saya alami, sesuai dengan pengalaman saya pribadi yang berhubungan dengan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Seperti kita ketahui, gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik ini kan susah sembuhnya, tapi bukan berarti nggak bisa sembuh. Bisa sembuh, asalkan teman-teman itu telaten dan teman-teman mulai memahami, mulai saat ini pahami tentang gangguan ini. Sering sekali kita kebingungan menghadapi gangguan ini karena sudah berbagai cara kita jalani, tetap saja sensasi bermunculan setiap hari. Itu adalah efek, itu adalah bagian dari kita mengalami gangguan cemas, GERD, anxiety, psikosomatik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut lagi. Ini sudah umum dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Perlahan nanti juga akan membaik dan sembuh ya, asalkan teman-teman telaten tetap jaga 3P secara konsisten. Oke, langsung pertanyaan dari teman-teman ya, dari akunnya user. Pemulihan asam lambung bisa merokok apa tidak mas? Nah, di saat pemulihan sebaiknya teman-teman hindari dulu merokok. Saya dulu di saat pemulihan saya hindari total ya, hindari total untuk merokok ya teman-teman ya. Entah itu ada kaitannya atau tidak, intinya teman-teman usahakan hindari ya. Oke, langsung saja balik lagi ke pertanyaan dari akunnya Jakapura Kidul. Kalau soal aktivitas, pertama kena penyakit ini juga aktivitas saya nggak pernah terganggu, cuma nggak enak aja kalau dibawa kerja. Iya, memang ya teman-teman ya. Ada banyak sekali yang mungkin tidak sampai mengganggu aktivitas ya, akan tetapi tidak nyaman ya. Itu menurut saya itu ya fasenya itu justru belum parah, dan ini bisa sembuh dengan cepat ya, asalkan teman-teman tetap menjaga yang namanya 3P secara konsisten. Insya Allah nanti akan lebih cepat membaik dan sembuhnya ya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi dari akunnya Mulia88. Video asam lambung, sensasi kurang darah, ada di share nggak bang? Seingat saya mungkin ada ya, cuma sebentar gitu ya. Intinya begini ya teman-teman ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung itu ada yang sering mengalami yang namanya kurang darah ya, atau HB-nya turun ya. Ya seperti kita ketahui, gangguan pencernaan, penyerapan nutrisi, penyerapan gizi, vitamin dan lain-lain itu kan juga terganggu. Jadi wajar saja kalau tensi darah kita itu juga menurun, terus kita kurangan darah juga sering terjadi seperti itu. Kadang juga gula darah sering turun, itu juga bisa terjadi karena metabolisme tubuh itu sedang tidak seimbang ya teman-teman ya. Nah, untuk mengakalinya seperti apa? Tetap kita konsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Walaupun teman-teman mungkin sedang menerapkan pola makan atau menghindari makanan-makanan yang memicu asam lambung, bukan berarti teman-teman itu harus menghindari yang namanya protein ya. Jadi telur tetap makan, mungkin kuningnya saja yang dikurangi ya teman-teman, putihnya tetap makan, ayam tetap makan, terus ikan tetap makan ya teman-teman ya. Tapi yang alot-alot itu jangan dulu, dan usahakan makannya itu jangan digoreng dulu ya. Kalaupun sesekali kepingin yang namanya ikan goreng atau ayam goreng, diperes dulu pakai tisu tebal, jadi mengurangi kadar minyak ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Natasha. Om, saya kalau setiap bangun pagi terasa mual dan lapar. Kenapa itu Om? Tolong jawab. Oke ya teman-teman ya.
Jadi ketika kita bangun pagi, sering kita merasakan itu mual, ya. Terus kita merasakan lapar. Kondisi seperti ini dikarenakan asam lambung kita itu sedang tinggi, ya teman-teman ya. Jadi usahakan ketika bangun tidur teman-teman itu minum air hangat, ya. Air hangat agak panas sedikit, ya. Jadi seperti kayak kita minum kopi atau minum teh panas, ya, kita seruput sedikit-sedikit, ya. Jadi nanti itu bisa relax gitu ya teman-teman. Itu yang pernah saya terapkan itu seperti itu. Jadi rutin setiap bangun pagi usahakan minum air putih hangat ya teman-teman ya. Insya Allah nanti bisa membantu. Lanjut lagi dari akunnya Amuk Yunus. Hadir Mas, mau tanya, apa Mas mengalami tidak bisa lagi tidur terlentang hampir 5 tahun? Aku nggak bisa lagi tidur terlentang. Oke teman-teman ya. Jadi begini ya teman-teman ya, untuk posisi tidur, ya, untuk penderita gangguan asam lambung, apalagi yang organik ya teman-teman, untuk tidur terlentang itu memang susah, karena ketika kita tidur terlentang itu, kita akan merasakan tidak nyaman di perut ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kondisi asam lambung kita juga tinggi. Kalau kita tidur terlentang, bantal tidak tinggi, itu bisa menyebabkan reflux. Kalau menyebabkan reflux itu, pasti sensasi itu akan bermunculan. Banyak ya teman-teman ya. Nah, untuk itu, teman-teman, kalau teman-teman itu tidak bisa tidur terlentang, ya nggak apa-apa. Ya, karena memang posisi tidur yang baik itu bukan terlentang ya teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman membiasakan tidur dengan tidak terlentang, itu nggak jadi masalah. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi yang terpenting adalah posisi tidur, bantal kita itu agak ditinggikan. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang di masa pemulihan, itu penting sekali karena untuk menjaga atau mengantisipasi supaya asam lambung kita pada saat tinggi dan posisi kita sedang tidur itu tidak reflux. Kalau sudah reflux naik ke atas, ke tenggorokan, ya ke kerongkongan, pasti akan terasa tidak nyaman, baik di bagian leher, ya bagian kepala, pusing dan lain-lain, itu bisa menyebabkan seperti itu. Jadi menurut saya tidak masalah kalau teman-teman itu tidak bisa tidur terlentang. Mungkin teman-teman itu nyaman dengan tidur miring ke kiri ataupun miring ke kanan, senyamannya ya teman-teman, asalkan posisi bantal agak ditinggikan. Oke, lanjut lagi. Untuk akunnya siapa ini? Waranggono ya, Bang Sultan dulu pernah ke psikiater dan minum obat psikiater enggak? Saya belum pernah sampai ke psikiater ya teman-teman. Jadi pada saat itu saya memang berobat ke dokter spesialis dalam ya, rutin ya teman-teman, dengan arahan dan bimbingannya ya. Karena pada saat itu kalau memang saya tidak bisa mengatasi kecemasan saya karena mengalami banyak sensasi ya, ya mungkin ujung-ujungnya akan dirujuk juga ke psikiater ya teman-teman. Tapi kalau untuk minum obat psikiater ya, golongan-golongan yang antidepresan gitu ya, memang saya pernah dikasih oleh dokter spesialis dalam ya teman-teman ya, tapi jangka waktunya itu tidak lama ya. Pada saat awal-awal saya pemeriksaan saja dikasih. Selanjutnya saya merasa memang agak nyaman minum obat seperti itu ya, tapi oleh dokter itu nggak dikasih lagi, dan saya disarankan untuk berlatih mengatasi kecemasan secara mandiri ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman jangan takut ya. Kalau teman-teman itu berlatih, insya Allah nanti teman-teman juga akan sedikit demi sedikit akan mengalami perbaikan ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Siapa lagi ini? Saya masih scroll ke bawah. Akunnya Zakiyivan. Adakah yang seperti saya? Sensasi panas terus menerus tiada henti mau 3 tahun ini, non-stop 24 jam. Tolong jawab teman-teman, biar saya tidak merasa sendirian, soalnya yang lain rata-rata mirip semua tapi tidak seperti saya. Nah mungkin gini ya teman-teman, rasa panas di tubuh kita atau di badan kita ya, untuk penderita gangguan asam lambung itu sebenarnya itu sesuatu hal yang umum ya, umum terjadi ya. Dan saya pun dulu juga mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi perasaan itu, badan itu kadang panas dan kadang juga merasa itu dingin, keringat dingin ya teman-teman. Terus jarang berkeringat juga pernah mengalami. Jadi kondisi seperti ini bisa dikarenakan kita itu asam lambungnya itu sedang tinggi. Jadi teman-teman nggak usah terlalu panik. Memang sensasi itu setiap saat ya, setiap hari kita itu rasakan.
Teman-teman jangan fokus ke sensasinya, tapi teman-teman mulailah fokus kepada pemulihannya, pengobatannya. Dengan pertama-tama menerapkan yang namanya 3P secara konsisten. Insya Allah itu bisa membantu. Pola makannya diatur lagi, pola hidupnya diatur lagi, pola pikirnya kita perbaiki lagi. Insya Allah itu akan membuahkan hasil. Semangat ya. Oke, langsung lagi dari akunnya pelajar baru. Saya sudah berapa minggu membaik, tapi berapa hari ini tiba-tiba cemas, kambuh, dan perut terasa orang. Maksudnya gimana ini? Saya sudah beberapa minggu membaik, tapi beberapa hari ini tiba-tiba cemas, kambuh, dan perut terasa nggak enak mungkin ya, dan lain-lain. Suka berkeringat juga. Ya, memang pada saat kita itu mengalami yang namanya kambuh, bisa dibilang kambuh ya, kalau kita sudah merasakan membaik, kita sudah merasakan nyaman gitu ya, tiba-tiba itu kita merasakan kambuh ya, perut tidak nyaman, itu sesuatu hal yang menurut saya itu wajar ya. Kenapa saya bilang wajar? Artinya kita itu memang belum sepenuhnya sembuh total ya. Nah, penting sekali ini perlu diperhatikan oleh teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung kapan saja itu bisa kambuh ya. Jadi untuk menjaga 3P itu usahakan konsisten ya, konsisten. Pada saat kita itu mengalami gangguan asam lambung, contoh misalkan makan ini, makan itu belum cocok, ya jangan diteruskan dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu coba usahakan untuk makanan-makanannya itu ya, teman-teman atur lagi. Jadi kalau teman-teman belum merasakan yang namanya, wah ini saya merasa sudah sembuh nih, terus teman-teman itu rasanya itu kayak kepingin makan yang sebelumnya dihindari gitu ya. Nah ini teman-teman sebaiknya itu pending dulu gitu ya, di skip dulu, jangan dulu gitu ya. Jadi usahakan teman-teman makan yang aman-aman dulu saja. Nah pada saat nanti teman-teman sudah terbiasa ya, terbiasa dengan ketika teman-teman merasakan enak, terus teman-teman itu merasakan sensasi lagi, tapi teman-teman itu sudah tidak takut ya, atau teman-teman itu sudah tidak cemas ya, itu bisa dicoba sedikit demi sedikit. Kita cari dulu makanan-makanan yang cocok ya pada lambung kita. Nah, sedikit demi sedikit nanti kita bisa analisa, oh makanan ini sudah cocok. Nah, nanti ya kalau teman-teman itu merasakan yang namanya, oh ya ternyata makan ini nggak apa-apa, itu artinya tidak bermasalah. Nah, ketika kita itu makan makanan yang mungkin sebenarnya tidak cocok, tapi kita itu konsumsi ya, walaupun tidak menyebabkan sensasi yang banyak ya, tetapi biasanya di perut itu kondisinya itu akan terasa yang namanya tidak nyaman, panas, di badan juga terasa nggak nyaman, panas gitu ya teman-teman ya. Hal seperti itu dulu saya pernah mengalaminya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman itu, teman-teman jangan khawatir, jangan takut. Sensasi-sensasi seperti ini saya dulu juga pernah mengalami. Yang penting teman-teman itu tetap menjaga 3P secara konsisten. Insya Allah itu sangat membantu sekali. Oke teman-teman, sekian dulu. Nanti dilanjut lagi dengan pertanyaan yang lain ya. Saya mau ada kepentingan dulu sebentar ya teman-teman ya. Nanti dilanjut lagi insya Allah ya. Tetap jaga kesehatan. Ini sedang musim yang kurang enak ya teman-teman ya. Usahakan teman-teman itu makan, minum yang cukup, dan istirahat yang cukup ya. Jangan sampai kekurangan istirahat atau kurang tidur seperti saya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.